Itu aku tidur dan aku mimpi yang aneh banget. Aku dibawa ke kamar 516, kamar yang katanya paling angker di hotel itu. Dalam mimpi, aku ketemu sama seorang wanita duduk di bathtub yang airnya penuh dengan busa, tapi mukanya pucet banget. Dan Siska cerita kalau dia dulu kerja sebagai terapis pijat panggilan di hotel itu. Aku cuma pengen istirahat sebentar, tapi dia nggak mau ngerti. Kamar aku ngeliat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang aku. Halo, makasih banget ya udah mampir ke channel aku and welcome back to segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang kisah-kisah cerita-cerita horor dan mistis yang ada di sekitar kita. Guys, kalian pasti setuju ya kalau tanggal merah atau cuti bersama ataupun itu long weekend itu selalu ditunggu-tunggu untuk kita bisa rehat sejenak dari rutinitas yang kadang bisa bikin kita capek dan juga penat. Biasanya sih staycation bisa jadi pilihan paling oke buat healing atau sekedar recharge energi. Nah, aku kemarin tuh dapat tugas seharian di sebuah hotel tua yang ada di Jakarta. Dalam hati akhirnya aku berpikir untungnya aku cuma dapat tugas sehari ya dan nggak nginep di sana. Jadi aku pikir nggak akan ada cerita yang aneh, tapi ternyata nggak sampai di situ. Walau cuma sebentar aku rasain di sana, sudah cukup bikin bulu kuduk merinding. Cerita ini bukan cuma sekedar tentang hotelnya aja, tapi juga tentang sosok misterius yang ada di sana. Siap-siap, karena cerita ini bakal seru banget untuk kita gibahin bareng. Jadi ceritanya bulan Agustus 2024, aku ditugaskan untuk hadir di sebuah acara internasional di sebuah hotel tua berlokasi di Jakarta Selatan. Dari luar hotelnya ini kelihatannya megah, tapi kalau diperhatiin ada sesuatu yang rasanya beda. Bangunannya tinggi, catnya udah agak kusam, dan sekeliling hotel kayak banyak pohon tua yang daunnya rimbun. Bahkan siang hari pun suasananya udah kayak sore yang mendung. Jalannya masuknya sempit, kanan kirinya semak belukar, ada suara burung atau jangkrik yang kadang kedengeran seperti suara bisikan. Aku aja yang baru turun dari mobil udah ngerasa hawa dingin yang gak biasa. Begitu masuk suasana Jawa tradisional, kental banget rasa di sana. Ada gamelan pelan-pelan yang malah bikin suasananya makin sunyi rasanya. Lampunya kuning temaram, bukan yang terang putih gitu ya. Jadi bayangan di sudut-sudut ruangan kayak bergerak-gerak sendiri. Aku sempat mikir, ini hotel beneran ramai nggak sih? Padahal tamunya banyak di sana, tapi di beberapa sudut kayak nggak pernah tersentuh manusia sama sekali. Ada koridor panjang, karpet merah tua, dan lukisan-lukisan yang matanya itu seperti ngikutin kamu kemana-mana gitu. Aku sempat minta driver buat turunin atau drop aku di lobi yang lain, karena aku ngerasa kepalaku tuh tiba-tiba pusing, kayak abis muter-muter di roller coaster. Pas masuk bulu kudukku merinding. Aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku dari sudut ruangan, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Setiap langkah kaki yang aku jejakkan, ya kayak bergema sendiri, dan suara AC tua yang berbisik malah bikin suasananya jadi nggak nyaman. Sumpah itu sebenarnya masih jam 11 siang, tapi rasanya udah kayak jam 12 malam. Aku coba cuekin, fokus ke tugas kantor aja. Tapi makin lama suasananya dan rasanya itu makin berat banget. Ada beberapa lorong yang lampunya kedap-kedip dan aromanya itu aneh ya ruangannya. Seperti kayak campuran bau bunga melati, juga bau tanah basah yang kayak kena hujan gitu loh. Aku sempat lihat bayangan merah di kaca lift. Tapi pas aku nengok gak ada siapa-siapa, dan aku pikir ya jangan-jangan itu cuma perasaan aku aja. Selesai meeting, aku langsung cari info di internet, nemu podcast horor tentang hotel ini, itu feelingku ya. Aku share ke teman aku, minta dia tontonin sampai full. Teman aku bilang, kamu juga ngerasa ada yang aneh di sana. Di video katanya ada sosok perempuan, rambut panjang dan auranya merah. Wow, aku langsung parno, apalagi teman aku bilang, jangan-jangan kamu udah disapa sama penghuni lama di hotel itu. Beberapa jam setelah pulang, tangan kiriku tiba-tiba ada memar warnanya biru keunguan kayak habis dicengkram dengan keras. Aku nggak jatuh dan aku nggak bentur apa-apa. Biasanya kalau aku tuh bersinggungan dengan tempat-tempat yang berenergi, badanku tuh suka pegel, kepalanya pusing. Tapi kali ini tanganku memar di tangan kiri. Dan cuma di sebelah kiri. Malamnya badan sebelah kiriku tuh dingin banget, kayak ada angin yang nempel terus di sana. Setiap aku cerita ke temanku, bagian itu makin dingin, kayak ada yang dengerin aku dari belakang. Malam itu aku tidur dan aku mimpi yang aneh banget.
Aku dibawa ke kamar 516, kamar yang katanya paling angker di hotel itu. Dalam mimpi, aku ketemu sama seorang wanita yang bernama Teh Siska. Dia tingginya sekitar 165 cm karena seperti tinggiku, dan rambutnya panjang, kulitnya putih, matanya besar, wajahnya khas Sunda. Dia duduk di bathtub yang airnya penuh dengan busa, tapi mukanya pucet banget. Teh Siska cerita kalau dia dulu kerja sebagai terapis pijat panggilan di hotel itu. Dia sering dipanggil tamu-tamu asing. Di mimpi itu aku merasa menjadi dia. Segala emosi kemarahan, kesakitan, kesedihan, dan lain-lain terasa nyata di aku. Teh Siska bilang, aku cuma pengen istirahat sebentar, tapi dia nggak mau ngerti. Aku jawab, kenapa kamu nggak minta tolong? Nggak ada yang mau dengar, semua kayak bisu, kayak nggak ada yang peduli. Siska cerita malam itu dia lagi capek banget, baru aja selesai kerja 3 hari nonstop. Tamu asingnya berpostur tinggi besar dengan kulit gelap, rambut ikal, memaksa dia untuk servis lagi. Siska nolak, minta waktu buat istirahat. Tapi tamunya nggak mau ngerti dan nggak terima, malah jadi brutal. Siska dicek bathtub sampai akhirnya meregang nyawa. Dan mayatnya baru ditemukan beberapa hari setelah ditemukan oleh petugas hotel. Setelah mimpi itu, aku sering ngerasa Teh Siska ngikutin aku. Setiap aku cerita ke teman-temanku, hawa dinginnya makin kerasa, dan kadang di kaca kamar aku ngeliat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang aku. Teman aku yang sensitif juga bilang, "Fa, kayaknya kamu bawa sesuatu deh dari hotel itu. Hati-hati, jangan terlalu banyak cerita kalau kamu belum siap." Siska itu kayaknya pengen didengerin. Dia nggak jahat, tapi dia sedih dan kesepian. Dia pengen cerita ke orang yang bisa ngerti, makanya dia sering muncul di mimpi tamu-tamunya yang peka. Kadang dia muncul di lorong hotel, berdiam diri, matanya kosong, bajunya merah, rambutnya basah, dan kulitnya pucat seperti orang yang nggak pernah kena matahari. Dan setiap aku bercerita ke teman-temanku, tangan kiriku tuh terasa makin dingin, kayak ada yang nempel. Terus temanku juga bilang, jangan takut, mungkin Teh Siska cuma mau didengerin. Tapi jangan lupa selalu baca doa sebelum tidur dan juga jangan terlalu larut sama cerita ini. Aku jawab, iya, tapi kadang aku masih kebayang-bayang suara dia di dalam mimpi. Kayak dia belum selesai untuk cerita. Setelah aku ceritain semua ini ke temanku, badan aku mulai enteng. Tapi setiap kali aku ingat hotel itu, bagian kiri badanku masih suka dingin dan kadang ada suara bisikan pelan di telinga kiriku. Aku nggak tahu sebenarnya ini kejadian nyata atau cuma mimpi, tapi semuanya terasa nyata banget. Kayak Teh Siska benar-benar pengen aku jadi penyambung ceritanya. Disclaimer ya guys, sejujurnya aku nggak tahu apakah sosok ini benar-benar bernama Teh Siska yang ingin menyampaikan sesuatu pesan atau memang sekedar iseng. Jadi buat kamu yang mau nginep di hotel tua, hati-hati ya. Kadang penghuni lamanya masih suka ngasih salam. Kalau kamu ngerasa ada yang aneh, jangan lupa untuk cerita ke teman atau tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu jadi next episode di Kerok berikutnya. Kalau kalian punya cerita-cerita horor yang sama ataupun mirip dan juga horor lain yang ingin kalian sampaikan atau dibawakan di next episode, kalian boleh kirim cerita kalian di email kami di kerok R-nya 2 KERROK 053@gmail.com dan tulis di subjeknya kerok_judul cerita kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka gibahin cerita-cerita horor kayak gini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor yang seru lainnya. Stay safe, jangan lupa baca doa sebelum tidur, dan ingat, kalau nginep di hotel tua, jangan suka iseng buka pintu tengah malam. Siapa tahu yang ngetuk bukan manusia. See you, bye-bye. Mwah.